Warga di wilayah hulu Sungai Batanghari Kabupaten Tebo mulai membersihkan rumah pasca surutnya banjir. 400 personel gabungan disiagakan untuk evakuasi warga yang terdampak banjir di Kerinci. DPRD Provinsi Jambi pagi tadi menggelar sidang paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi ke-67 Provinsi Jambi. Selamat sore pemirsa, hari ini 6 Januari 2024 yang juga bertepatan dengan ulang tahun ke-67 Provinsi Jambi. Untuk itu kami keluarga besar TVRI Jambi mengucapkan Dirgahayu ke-67 Provinsi Jambi. Semoga semakin maju, melaju, dan mantap. Tentunya Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dan terbaru dari Provinsi Jambi. Bersama saya Karan Utari dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, hujan deras yang melanda Provinsi Jambi dalam beberapa hari terakhir ini berdampak terhadap meningkatnya debit air Sungai Batanghari. Kondisi tersebut menyebabkan ratusan rumah warga yang berada di kawasan Legok, Pulau Pandan, Kota Jambi menjadi terendam banjir. Hujan deras yang melanda Provinsi Jambi dalam beberapa hari terakhir ini berdampak terhadap meningkatnya intensitas permukaan air Sungai Batanghari. Kondisi tersebut membuat ratusan rumah di bantaran Sungai Batanghari, khususnya di kawasan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi terendam banjir. Meski debit air belum memasuki area rumah, namun banjir tersebut membuat aktivitas warga mulai terganggu. Warga pun terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas sehari-hari di luar rumah. Banjirnya sudah berapa hari ini? Lah seminggu. Lebih kurang seminggu lah. Nah, dampak banjir ini macam mana untuk tempat kita sehari-hari ini? Kami ini nambang kayak inilah. Beras sekilo, 2 kilo. Susah untuk aktivitas. Iya. Perahu juga nyiwol kami nih. Kalau untuk sehari-hari pakai aktivitas pakai perahu gini? Perahu inilah. Dapat nambang beli beras. Kami ini minta bantuan kan. Nah, mungkin harapan kita ke pemerintah apa nih, Bu? Harapan yo minta bantuan lah. Minta bantuan lah, yo. Sejauh ini belum ada bantuan dari? Belum ada bantuan. Sekitar seminggu lah. Milu. Lewat seminggu ya kan. Untuk air tingginya berapa? Berapa meter? Ini bisa jadi 3,5 meter nih. Ini naik terus hari ini. Kayaknya ini kan. Bisa karam rumah itu kalau udah naik terus kan. Udah berapa tingginya? Ini tingginya sekitar 3 meter lah. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah terhadap warga yang terdampak banjir. Warga khawatir air yang menggenangi lingkungan rumah dapat menyebabkan timbulnya penyakit. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Banjir di wilayah hulu Sungai Batanghari mulai surut. Para korban banjir mulai membersihkan rumah dari material lumpur dan sampah. Banjir yang menggenangi wilayah hulu Sungai Batanghari di Kecamatan 7 Koto, Kabupaten Tebo mulai surut. Para korban banjir yang sebelumnya mengungsi, sebagian telah dapat menempati dan membersihkan rumahnya dari sisa material lumpur dan sampah. Tak hanya itu saja, aktivitas warga juga mulai kembali normal, mengingat akses utama warga telah dapat dilalui. Meski sebagian korban banjir telah dapat menempati rumahnya, namun masih ada sebagian korban banjir yang masih bertahan di tempat pengungsian. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Tebo melalui BPBD juga telah menyampaikan kepada masyarakat bagian hilir sungai untuk tetap waspada terhadap air kiriman dari wilayah hulu. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Sementara hampir 1 pekan lebih ini, saudara, banjir masih melanda wilayah Kabupaten Kerinci. Dan untuk itu sebanyak 400 orang personel gabungan disiagakan untuk bisa membantu evakuasi dan pendistribusian bantuan kepada warga yang terdampak banjir dan juga longsor. Setelah hampir 1 pekan lebih, banjir dan longsor melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Kerinci. Satgas Darurat Bencana Banjir dan Longsor daerah Kabupaten Kerinci menyiagakan 400 personel gabungan. Personel gabungan tersebut terdiri dari personel TNI Polri, Basarnas, BPBD Kabupaten Kerinci, serta relawan yang ditugaskan untuk bisa membantu evakuasi dan pendistribusian logistik kepada warga yang terdampak banjir dan longsor.
Komandan Satgas Darurat Bencana Kabupaten Kerinci, Letkol Andi Irawan mengatakan, sebanyak 13 kecamatan terdampak banjir dan 8 kecamatan terdampak longsor. Dan secara keseluruhan daerah yang terdampak banjir berjumlah 82 desa dan 27 desa terdampak longsor. Sementara jumlah korban terdampak bencana mencapai 5.773 kepala keluarga dan 15.030 jiwa. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam seluas 621,5 hektar lahan pertanian masyarakat. Ini kita terus berupaya ya, untuk menyelesaikan kendala-kendala lapangan. Untuk titik-titik longsor di 9 kecamatan ini ada di 27 desa. Artinya hampir di semua desa itu terjadi longsor. Kita asumsikan saja satu desa satu titik itu sudah 27. Tetapi ada satu desa yang lebih dari 3 titik. Artinya banyak sekali ya, titik-titik longsor yang saat ini terus kita upayakan menggunakan alat berat. Kita fokuskan apabila desa itu terputus, itu kita utamakan. Jadi tidak ada desa yang sampai terputus, karena itu sangat rentan sekali. Letkol Andi Irawan menambahkan, pihaknya telah mendistribusikan bantuan berupa sembako dan selimut kepada masyarakat di 9 kecamatan. Selain itu, pihaknya juga telah menyiagakan alat berat dari Dinas PUPR Kabupaten Kerinci untuk memperbaiki beberapa titik akses jalan yang terdampak longsor dan juga banjir. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Memasuki hari keempat masa tanggap darurat bencana Kota Sungai Penuh, Satgas Bencana mendistribusikan logistik untuk ribuan warga yang terisolir akibat banjir. Untuk menuju lokasi, petugas harus menggunakan perahu karet dan berjalan kaki menerobos banjir sejauh 3 km. Memasuki hari ke-16, banjir yang melanda 6 kecamatan di Kota Sungai Penuh masih belum surut. Banjir masih menggenangi pemukiman warga dan melumpuhkan akses transportasi. Ketinggian air yang menggenangi pemukiman warga mencapai 1,5 hingga 2 meter. Banjir yang terjadi saat ini merupakan banjir terparah sejak 20 tahun terakhir ini. Selain merendam pemukiman warga, banjir juga memutuskan akses transportasi sehingga banyak warga yang terisolir dan terjebak banjir. Warga terpaksa mengungsi di tenda-tenda darurat dan di tempat yang lebih tinggi. Untuk membantu warga yang terdampak banjir, dan Rem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI Rahmat menyalurkan bantuan ke wilayah-wilayah yang terisolir. Untuk menyalurkan bantuan ke lokasi, Satgas Bencana harus menggunakan perahu karet dan berjalan kaki menerobos banjir sejauh 3 km. Kita sudah melihat memang situasi yang belum surutnya ada di daerah Tanjung Bunga. Nah, ini tentu jadi prioritas kita untuk bagaimana kita bisa mengerahkan satuan kita untuk fokus membantu masyarakat Tanjung Bunga. Kita juga sudah menyiapkan tim kesehatan. Setiap saat kita bisa untuk memberikan bantuan baik pengobatan, kemudian evakuasi terhadap masyarakat yang terdampak banjir. Khususnya jalan yang kita lihat ada yang terputus, cuma panjang jalan sampai sekitar 3 kilo harus melalui perahu karet. Nah, tentunya ini akan kita siapkan, kita akan kerahkan untuk personel fokus pada. Oh, di sini memang terkurung ya Pak ya? Terkurung, masyarakat tidak bisa Pak. Aksesnya memang? Akses ke Sungai Penuh ini keadaan, mau ke arah dusunnya ke desa lain tidak bisa. Karena masyarakat pasrah, tidak bisa. Kedatangan Pak Wali, Pak Danrem, Pak Kodim, Dandim, ya, tambah lagi dari Polda, ya, masyarakat senang. Masyarakat yang ada di pengungsian diminta untuk tetap waspada terhadap banjir susulan, mengingat masih tingginya intensitas hujan yang melanda Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci pada saat ini. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Sebagai wujud kepedulian, Saudara PJ Bupati Tebo Aspan turun langsung meninjau warga ke lokasi banjir. Dan dalam kunjungannya, Bupati Tebo Aspan menyalurkan bantuan berupa mie instan dan juga beras kepada korban banjir. Untuk meringankan beban warga yang terdampak banjir, pemerintah Kabupaten Tebo terus berupaya menyalurkan bantuan berupa mie instan dan beras ke desa-desa yang terdampak banjir. Bantuan tersebut langsung disalurkan PJ Bupati Tebo Aspan di beberapa titik lokasi banjir di Kecamatan Tebo Tengah dan Sumai. Hingga saat ini bantuan telah disalurkan ke sejumlah desa yang terdampak banjir.
Asman mengatakan dirinya telah meminta kepada kepala desa untuk mendata dan menyampaikan jumlah warga yang terdampak banjir kepada pemerintah Kabupaten Tebo. Upaya dalam penanganan untuk para korban banjir akan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Tebo, terutama untuk penyaluran logistik dan kebutuhan lainnya. Asman mengimbau agar masyarakat di bantaran Sungai Batanghari bagian hilir untuk bisa meningkatkan kewaspadaan banjir kiriman seiring dengan surutnya air di bagian hulu Sungai Batanghari. Hari ini kita mulai dari pagi sesuai dengan data yang kita dapat bahwa pusat banjir yang terparah untuk hari ini di Kecamatan Sumai dan Kecamatan Tebo Tengah. Berkaitan dengan itu kita hari ini menyalurkan bantuan di Kecamatan Tebo Tengah dan Kecamatan Sumai. Dari pagi kita sudah memberikan ke 8 desa. Kita menghimbau kepada masyarakat untuk waspada karena kelihatan air masih tetap naik, apalagi nanti malam hari ini betul-betul harus waspada. Kita posko di kabupaten tetap siaga 24 jam. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Tebo pada Jumat kemarin, tercatat ada 56 desa dan 3 kelurahan di 9 kecamatan yang terdampak banjir dengan jumlah korban mencapai 7.000 kepala keluarga. Itizam TVRI Jambi melaporkan. Warga Kabupaten Tebo yang berada di sepanjang aliran Sungai Batanghari diminta waspada terhadap limpahan air dari hulu sungai. Mulai surutnya air yang menggenangi Kecamatan Tujuh Koto dikhawatirkan akan mengalir ke daerah hulu Sungai Batanghari. Banjir yang menggenangi wilayah hulu Sungai Batanghari di Kecamatan Tujuh Koto, Kabupaten Tebo mulai surut. Para korban banjir yang sebelumnya mengungsi, sebagian telah dapat menempati dan membersihkan rumahnya dari sisa material lumpur dan sampah. Tak hanya itu saja, aktivitas warga juga mulai kembali normal, mengingat akses utama warga telah dapat dilalui. Meski sebagian korban banjir telah dapat menempati rumahnya, namun masih ada sebagian korban banjir yang masih bertahan di tempat pengungsian. Dapat saya jelaskan dulu, pertama kita terdampak bencana banjir ada 9 kecamatan, terhitung dari mulai malam Sabtu tanggal 3 kalau salah. Sampai sekarang kondisi air terus meningkat sehubungan dengan curah hujan yang tinggi. Cuma yang dapat kami mengirakan bahwa di Kecamatan Tujuh Koto air mulai surut. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Tebo melalui BPBD juga telah menyampaikan kepada masyarakat bagian hilir sungai untuk tetap waspada terhadap air kiriman dari wilayah hulu. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, seekor anak gajah ditemukan hanyut terbawa banjir di Sungai Tabir, Desa Talentam, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin. Gajah Sumatera yang diduga jenis kelamin laki-laki tersebut telah mati dan membusuk di bawah oleh arus sungai. Beginilah kondisi anak gajah yang ditemukan hanyut terbawa banjir di pinggiran Sungai Tabir, Desa Talentam, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin. Gajah yang diperkirakan berumur sekitar 6 bulan itu ditemukan dalam keadaan tak bernyawa dan telah membusuk. Selain itu, gajah Sumatera yang diduga berjenis kelamin laki-laki itu gadingnya telah hilang diambil oknum yang tidak bertanggung jawab. Warga berharap BKSDA Provinsi Jambi dan instansi terkait lainnya dapat mengevakuasi atau menguburkan gajah yang telah membusuk itu agar bau busuknya tidak mencemari lingkungan dan kesehatan warga. Sementara Kepala BKSDA Wilayah 1 Provinsi Jambi Udin Ikhwanuddin membenarkan informasi tersebut. Udin mengatakan pihaknya bersama TNI Polri dan perangkat desa Talentam sedang menuju ke lokasi untuk tindakan lebih lanjut. Informasi didapat bangkai gajah telah diberikan garis polisi dan menunggu tim Satgas dan dokter satwa untuk bisa melakukan nekropsi atau kegiatan bedah bangkai hewan. Ramadan Cerbitakasa TVRI Jambi melaporkan. Banjir tak hanya membuat kerugian materi, namun juga gangguan kesehatan. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai berbagai penyakit yang rentan terjadi akibat banjir. Di tengah musibah banjir, tak sedikit anak-anak memanfaatkan luapan air sebagai wahana bermain bersama. Dinas Kesehatan Muara Jambi mengimbau kepada masyarakat agar mengenali potensi penyakit yang rentan terjadi akibat dari banjir ini, sehingga dapat melakukan pencegahan semaksimal mungkin.
Daya tahan tubuh yang turun akibat suhu yang dingin dan juga kelelahan dapat meningkatkan resiko penularan berbagai penyakit seperti diare, gatal-gatal, dan penyakit kulit. Kepala Dinas Kesehatan Afif Udin menegaskan peran tenaga kesehatan tingkat desa sangatlah penting dalam mengawasi warga yang lingkungannya terdampak banjir. Yang perlu diwaspadai terutama beberapa penyakit pada anak-anak ini, penyakit kulit, penyakit ispa atau diare ya. Jadi beberapa penyakit yang ada hubungannya dengan sanitasi itu harus kita waspadai, ada peningkatannya. Afif Udin menambahkan pihaknya hingga saat ini belum mendapatkan laporan dari pihak puskesmas terkait adanya temuan warga yang terserang penyakit dampak dari musibah banjir. Untuk bisa mencegah penularan berbagai penyakit, masyarakat diminta untuk mengkonsumsi air bersih, makanan bergizi, dan menjaga imunitas tubuh. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-67 Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, sebagai wujud syukur menyambut Hari Jadi Daerah, Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi menyelenggarakan sedekah negeri. Sedekah negeri tersebut, saudara, digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-67 Provinsi Jambi di tahun 2024 ini. Dalam rangka menyambut Hari Jadi Daerah, Lembaga Adat Melayu Jambi menyelenggarakan sedekah negeri untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-67 Provinsi Jambi tahun 2024. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani sekaligus pembina Lembaga Adat Melayu Jambi mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rezeki, kesejahteraan, dan hasil bumi yang berlimpah sepanjang tahun 2023. Rasa syukur ini dalam upaya meningkatkan kebersamaan untuk menjaga dan merawat negeri serta saling bersinergi dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera pada tahun 2024. Makna dan filosofi sedekah negeri juga untuk bisa menciptakan suasana rukun dan harmonis antar masyarakat serta menjauhkan diri dari perselisihan maupun permusuhan untuk menciptakan daerah yang damai. Terwujudnya sinergi yang baik antar pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat serta pemangku adat akan mendorong percepatan pemajuan daerah. Dan diharapkan melalui kegiatan sedekah negeri ini, bumi sepojok Jambi 9 Lurah menjadi daerah yang senantiasa diberkahi, aman, nyaman, dan sejahtera. Datuk para Datin, wujud rasa syukur kita semua adalah dengan senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah, menjaga dan merawat negeri yang beragam, serta saling bersinergi antara pemerintah, pemangku adat, dan seluruh stakeholder dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, insya Allah. Makna dan filosofis yang didapatkan di sini, selain menjaga solidaritas sosial, juga untuk menciptakan suasana rukun dan harmonis antar masyarakat, menciptakan kedamaian, menjauhkan diri dari perselisihan, rasa permusuhan dan prasangka, dan tentunya ujung merayakan peristiwa yang membahagiakan itu. Selanjutnya, ungkapan rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada para pendiri, para pejuang, para pahlawan negeri Jambi. Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi Hasan Basri Agus menjelaskan, sedekah negeri ini merupakan tradisi yang biasa dilakukan Lembaga Adat Melayu dalam menyambut Hari Ulang Tahun Provinsi Jambi. Selain untuk mendoakan para pendiri Jambi, sedekah negeri ini juga mendoakan seluruh pejuang dan pahlawan negeri yang telah berdedikasi membesarkan daerah, serta sebagai wadah untuk mengintrospeksi diri agar bisa menjadi lebih baik lagi. Untuk itu pada malam hari ini kita melaksanakan cara tasyakuran yang menandakan rasa syukur kepada Allah, sekaligus mengintrospeksi diri atau muhasabah sambil mohon ampunan kepada Allah SWT dan kehilapan kita.
Dan ini memang lazim dilaksanakan oleh Lembaga Adat Jambi semenjak dulu. Setiap malam tanggal 6 kita membaca Yasin dulu dan Halil. Kita hadiahkan pahalanya kepada para tokoh-tokoh yang sudah berjuang dulunya untuk menjadi Jambi, menjadi provinsi. Dalam kegiatan tersebut, Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto secara resmi dianugerahi gelar anggota kehormatan Lembaga Adat Melayu Jambi, Provinsi Jambi. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-67 Provinsi Jambi. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-67 Provinsi Jambi mengusung tema Provinsi Jambi Maju, Melaju, dan Mantap. Sabtu pagi, pemerintah Provinsi Jambi menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-67 Provinsi Jambi tahun 2024. Upacara yang digelar di halaman kantor Gubernur Jambi itu dipimpin oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Abdullah Sani mengatakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2023 terus mengalami peningkatan seiring menggeliatnya sektor-sektor ekonomi. Pada triwulan ketiga tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Jambi tercatat mencapai 4,90%. Raihan itu menjadi yang tertinggi nomor 3 sepulau Sumatera. Aktivitas ekonomi yang terus menggeliat ini merupakan kontribusi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk dengan adanya intervensi dari pemerintah. Mencermati tantangan pembangunan yang semakin berat di saat kondisi geopolitik global yang tidak stabil, Abdullah Sani mengajak pemerintah kabupaten kota serta seluruh elemen masyarakat untuk terus meningkatkan kebersamaan dan kolaborasi dalam membangun Provinsi Jambi. Mendorong penciptaan sumber daya manusia berkualitas dalam segala bidang akan menjadi kunci dari keberhasilan pembangunan daerah. Selamat pagi, salam. Yang mendirikan Jambi ini yang telah berjuang dengan segala tenaga dan upayanya untuk bagaimana Provinsi Jambi ini berdiri. Kita dengan doa mudah-mudahan yang sudah meninggalkan kita semua ditempatkan sebanyak sebaik-baiknya, dan yang masih hidup kita doakan mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, bisa menjadi contoh kita. Kemudian tugas kita tentunya adalah bagaimana melaksanakan dan meneruskan cita-cita para penduduk kita untuk Jambi ini. Harapannya tentunya adalah masyarakat seluruh Jambi ini sejahtera. Oleh karena itu tidak ada kata lain, kita tingkatkan persatuan dan kesatuan kita semua komponen. Dan tentunya tidak kalah pentingnya dan bahkan menjadi syarat mutlak kita adalah kolaborasi, sinergi semua sektor yang ada. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-67 Provinsi Jambi yang mengusung tema Provinsi Jambi Maju, Melaju, dan Mantap. Tema ini menyiratkan tekad dan usaha untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan serta kemajuan dan juga daya saing daerah. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara DPRD Provinsi Jambi, Saudara, pada Sabtu pagi tadi menggelar sidang paripurna istimewa dalam rangka hari jadi ke-67 tahun Provinsi Jambi. Berbagai capaian pembangunan disampaikan Gubernur Jambi Al-Haris pada sidang paripurna kali ini. Hari jadi Provinsi Jambi berdasarkan hasil sidang pleno Badan Kongres Rakyat Jambi tanggal 6 Januari 1957, kemudian diperkuat dengan pembentukan provinsi berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tepat pada hari ini, 6 Januari 2024, Provinsi Jambi berusia 67 tahun. Peringatan Hari Jadi Provinsi Jambi ke-67 tahun diawali dengan upacara di halaman kantor Gubernur Jambi. Kemudian dilanjutkan dengan sidang paripurna istimewa yang digelar DPRD Provinsi Jambi pada Sabtu pagi. Gubernur Al-Haris dalam pidatonya menerangkan secara efektif periode Jambi Mantap baru berjalan 2,5 tahun, namun pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan di seluruh bidang. Capaian kinerja positif pemerintah itu tercatat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang mencapai 4,90 hingga ke sejumlah indikator makroekonomi lainnya.
Selain sektor ekonomi, isu-isu aktual di daerah juga menjadi fokus kebijakan pemerintah di tahun terakhir Jambi Mantap. Di antaranya, pembangunan jalan khusus batubara yang belum terkoneksi, kemudian melanjutkan program pembangunan Ujung Jabung dan Sentosa, hingga persoalan lainnya untuk menjamin kualitas pemerataan pembangunan. Untuk memaksimalkan proses pembangunan pada tahun 2024, Pemprov Jambi mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah kabupaten kota, serta pemangku kepentingan untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi. Alhamdulillah Jambi cukup diminati oleh orang luar berinvestasi di Jambi ini. Yang kedua, persoalan mendasar kita adalah pertama, kita belum punya pelabuhan yang berskala internasional, meskipun sudah ada Ujung Jabung, tapi sampai hari ini persoalannya adalah karena Ujung Jabung kalau kita lihat mengalami abrasi ataupun sedimentasi yang luar biasa. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengatakan, momentum hari jadi ke-67 Provinsi Jambi harus berdampak nyata terhadap tercapainya tujuan pembangunan, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok daerah. Dewan juga menyampaikan duka atas musibah banjir yang menimpa masyarakat di sejumlah daerah. Semoga di tahun ini kita dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga program pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi dapat segera terwujud dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam forum ini kami sampaikan rasa duka atas musibah banjir dan longsor yang menimpa saudara-saudara kita di Kerinci, Sungai Penuh, Gunung, Tebu, Tanjung Jabung Barat, dan beberapa daerah dalam Provinsi Jambi. Dalam sidang paripurna istimewa yang diselenggarakan di ruangan utama gedung DPRD Provinsi Jambi itu, dihadiri Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto dan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin yang turut memberikan arahan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Provinsi Jambi resmi bertambah usia. Berbagai harapan datang dari sejumlah kalangan, termasuk masyarakat transmigrasi, yang berharap pembangunan yang merata di sejumlah daerah, terutama di daerah transmigran. Inilah keadaan lingkungan dan aktivitas masyarakat desa transmigrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tepatnya di Desa Pandan Jaya Blok E, Kecamatan Geragai. Kondisi desa saat ini masih tertinggal dari desa lainnya. Masyarakat berharap di hari jadi ke-67 tahun Provinsi Jambi, pemerintah Provinsi Jambi dapat lebih memperhatikan desanya. Beberapa warga mengatakan meski wilayah trans telah ada sejak tahun 1981 yang mayoritasnya berasal dari Pulau Jawa, namun kenyataannya hingga saat ini tingkat pembangunan di desa masih sangat rendah. Masih banyak fasilitas dan infrastruktur yang belum terpenuhi seperti parit air, jembatan maupun jalan yang layak dilalui. Dengan transmigrasi, tolong kami diperhatikan, khususnya yang transportasi jalan dan sebagainya, jembatan. Kami dari transmigrasi hadirlah di tengah-tengah kami untuk membangun. Hingga akhir tahun 2023, jumlah kepala keluarga di desa ini bertambah, mencapai 200 kepala keluarga dengan jumlah 600 jiwa. Angka tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara Bupati Anwar Sadat melantik 9 orang pejabat eselon 2 di lingkup pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan berbeda dari biasanya, kali ini pelantikan pejabat dilakukan di kawasan wisata Titian Orangkayu Mustiko, Rajo Alam. Menumpangi transportasi kendaraan tradisional warga Kota Tunggal seperti becak, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menuju kawasan wisata Titian Orangkayu Mustiko, Rajo Alam untuk melantik 9 orang pejabat eselon 2 setara dengan kepala dinas. 9 orang pejabat eselon 2 yang dilantik tersebut merupakan hasil lelang jabatan yang digelar beberapa waktu yang lalu. Anwar Sadat mengatakan pelantikan 9 orang pejabat yang dilaksanakan di kawasan wisata Titian Orangkayu Mustiko, Rajo Alam karena ingin memberikan nuansa bahwa pejabat tersebut harus dekat dengan masyarakat.
Pejabat harus turun ke tengah masyarakat untuk melihat langsung permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi pertama pelantikan hari ini sengaja kita melaksanakan pelantikan di WFC ini ya. Kita tahu bahwa selama ini kan pegawai kita, pejabat kita akan dilatih di ruang yang terasi gitu. Nah, hari ini kita lantik di sini ruang terbuka, ingin memberikan nuansa bahwa pejabat itu harus dekat dengan masyarakat ya. Jadi tidak ada batas antara pejabat tinggi, pejabat yang harus turun ke masyarakat dan melihat secara nyata apa yang dialami oleh masyarakat. Itu yang pertama yang ingin kita kesankan. Lalu yang kedua, kita tahu bahwa becak ini kan simbol ya. Jadi pertama memang kita untuk melestarikan abang-abang becak. Nanti ke depan mereka yang akan masuk ke WFC. 9 orang pejabat eselon 2 yang dilantik adalah Syafrun sebagai Kadis Perkim Tanjung Jabung Barat, Muhammad Nasir Kadis PMD, Eko Suwelo sebagai Kadis Tenaga Kerja, Muhammad Riza Fahlevi sebagai Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Muhammad Hafiz sebagai Kadis DPM PTSP, Sawaludin F. Tanjung sebagai Kadis Koperindak, kemudian Hapriansyah sebagai Kadis Perikanan, Saldi Kepala BKSDMD, dan juga Ridwan sebagai Kadis Perkebunan dan Peternakan Tanjung Jabung Barat. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, KPU Muara Jambi menerima ratusan ribu surat suara untuk tahap ketiga. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, KPU Muara Jambi menerima ratusan ribu surat suara tahap ketiga. Lembaran yang diterima merupakan surat suara pemilihan legislatif DPRD Kabupaten. KPU Kabupaten Muara Jambi kembali menerima 133.499 lembar surat suara untuk pemilihan umum 14 Februari 2024. Kiriman surat suara tahap ketiga kali ini merupakan pemilihan legislatif DPRD Kabupaten, yakni Dapil 4 dan Dapil 5. Sementara untuk Dapil 1, 2, dan 3 telah diterima KPU pada sebelumnya. Hingga saat ini, KPU Muara Jambi telah menerima 3 jenis surat suara, di antaranya lembaran surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Hingga saat ini KPU masih menunggu kedatangan surat suara pemilihan DPR RI dan DPD RI. Surat suara yang didatangkan dari percetakan di daerah Sumatera Selatan itu langsung disimpan di gedung penyimpanan logistik pemilu. Alhamdulillah ini sudah tiba, Dapil 4, Dapil 5. Untuk Dapil 4 itu 80.485, Dapil 5 53.014. Tinggal DPR RI, surat suara untuk DPR RI sama DPD RI yang belum. Untuk mengantisipasi kerusakan pada lembaran surat suara yang telah diterima, surat suara yang tersusun dalam kotak kardus dialasi dengan palet kayu. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara KPU Kabupaten Bungo, saudara melakukan penyortiran dan juga pelipatan surat suara DPRD Provinsi Jambi untuk pemilu 2024 mendatang. Penyortiran dan juga pelipatan surat suara tersebut melibatkan 150 orang petugas. Pasca menerima logistik surat suara DPRD Kabupaten dan Provinsi beberapa hari yang lalu, KPU Kabupaten Bungo mulai melakukan tahap penyortiran dan pelipatan surat suara. Ketua KPU Kabupaten Bungo, Armidis, mengatakan, penyortiran dan pelipatan surat suara yang dilakukan di gedung Dharma Wanita itu melibatkan 150 orang petugas. Proses penyortiran surat suara dimulai dengan tahapan penyortiran surat suara untuk DPRD Provinsi dengan limit waktu 3 hari, serta selanjutnya dengan pelipatan surat suara untuk DPRD Kabupaten Bungo.
Saat ini KPU Bungo masih menunggu logistik untuk pemilu 2024, yakni berupa surat suara untuk DPR RI dan DPD RI yang dijadwalkan akan datang pada minggu kedua Januari 2024. Jenis surat suara untuk pemilu DPRD Provinsi. Jumlahnya 266.187. Begitu juga dengan kabupaten kota. Dua itu mungkin insya Allah akan kita selesaikan pelipatannya 2-3 hari ke depan. Insya Allah mohon dukungan dari teman-teman semua bisa sesuai target lah kita bisa. Penyortiran dan pelipatan surat suara juga mendapatkan pengamanan dan pengawasan dari pihak Polres dan Bawaslu Kabupaten Bungo. Komisioner Bawaslu Bungo Margawi mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan melekat dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024. Tak hanya melibatkan jajaran sekretariat, Bawaslu juga akan berkoordinasi dengan pihak Polres Bungo. SOP-nya KPU. Dalam arti kata orang masuk juga diperiksa, orang keluar juga diperiksa. Namun ini tetap kita periksa juga, dia sudah menandatangani fakta integritas juga untuk pelipatan suara ini supaya lebih efektif kan gitu untuk pengawasan kita, termasuk juga pengawasan surat suara yang rusak gitu kan, berapa suara yang rusak, kategori surat suara yang rusak ini harus juga kita ketahui, dan juga yang si melipat ini juga harus mengetahui itu kategori surat suara yang rusak itu. 3 hari untuk pelipatan. Kita tetap mengawasi sampai habis masa harinya. Dalam proses pelipatan surat suara pada hari pertama tersebut tidak ditemukan surat suara yang rusak. Mukrian di TVRI Jambi melaporkan. 2 hari jelang penutupan, belum ada satupun peserta pemilu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang melaporkan laporan akhir dana kampanye atau LADK. Jika tidak melaporkan LADK, peserta pemilu terancam gugur. Masa laporan awal dana kampanye partai politik peserta pemilu 2024 akan berakhir di tanggal 7 Januari 2024 pada pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Jika hingga batas waktu yang telah ditetapkan masih ada partai politik yang tak kunjung menyerahkan LADK, maka akan didiskualifikasi dari daftar peserta pemilu. Komisioner KPU Tanjung Jabung Timur Nurwansyah mengatakan, dari 17 partai politik yang ikut berkontestasi pada pemilu 2024, hingga 2 hari jelang berakhirnya laporan LADK belum ada satupun partai politik yang melakukan submit pelaporan dana kampanye ke aplikasi SIKADK. Selain penggunaan dana kampanye selama 36 hari kegiatan kampanye, partai politik juga harus melaporkan jumlah anggaran di rekening khusus dana kampanye, baik dari sumbangan dan sumber dana lainnya. Selama tahapan penyampaian dana kampanye, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih membuka helpdesk yang dapat dimanfaatkan untuk tanya jawab jika menemui kesulitan. Dana kampanye ini dari peserta pemilu tidak terbatas. Kalau untuk sumbangan dari perseorangan itu dibatasi sampai angka 2,5 miliar. Kalau untuk kelompok bisa sampai 25 miliar. Begitu juga dengan perusahaan atau badan usaha. Pelaporan LADK bersifat wajib bagi seluruh peserta pemilu. Jika terpilih sebagai ganjaran calon yang berasal dari partai politik yang tidak menyerahkan LADK, maka tidak akan dilantik. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Bandar Udara Depati Parbo Kerinci kembali beroperasi setiap hari Senin dan Jumat. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Kejati Jambi saat ini telah merilis ulang daftar pencarian orang. 8 DPO tersebut akan diburu oleh petugas Kejati Jambi untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Memasuki tahun 2024, Kejaksaan Tinggi Jambi merilis ulang 8 orang tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang. 8 orang tersangka akan diburu petugas Kejati Jambi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasipenkum Kejati Jambi Leksi Fatarani mengatakan, bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan para DPO, diharapkan dapat menghubungi Kejati Jambi atau Kejaksaan Negeri terdekat. 8 DPO tersebut yakni Leo Darwin, kasus korupsi kredit macet Bank Jambi, Sanggam Parapat, kasus penipuan, Asril bin Haning, kasus penipuan, kemudian F. Dayani dalam kasus penggelapan, Dedeng Saputra bin Kanak dalam kasus pencabulan terhadap anak, Mardedi Susanto, kasus pengeroyokan, Joni Rusman dalam kasus korupsi Disbud Patpora Kabupaten Sarulangun, dan Zulfikar dalam kasus penambangan ilegal. Hari ini Kejaksaan Tinggi Jambi merilis kembali 8 DPO yang belum tertangkap di tahun 2024. Kami mengimbau kepada para DPO agar segera menyerahkan diri karena tidak ada tempat yang aman bagi DPO. Dan yang kedua, apabila masyarakat mengetahui keberadaan 8 DPO tersebut dapat melaporkan kepada kantor Kejaksaan Tinggi Jambi atau Kejaksaan Negeri terdekat. Leksi Fatarani mengimbau 8 orang tersangka yang masuk dalam DPO untuk segera menyerahkan diri dan bersifat kooperatif sebelum petugas melakukan penjemputan paksa. Asar TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal atau illegal drilling diklaim berkurang selama tahun 2023. Hal itu dibuktikan dengan menurunnya jumlah tindak pidana yang merusak lingkungan tersebut. Berdasarkan data kepolisian daerah Jambi menunjukkan selama tahun 2023, jumlah tindak pidana pengeboran sumur minyak ilegal di Provinsi Jambi menurun dibandingkan dengan tahun 2022. Selama tahun 2023, polisi hanya menindak sebanyak 82 kasus pidana dengan 98 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari jumlah tersebut, polisi menyita kurang lebih 224.000 liter BBM ilegal dari berbagai jenis dan jumlah barang bukti lainnya. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 120 kasus dengan 162 orang ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya itu saja, polisi juga menyita 238 BBM ilegal berbagai jenis dan sejumlah barang bukti lainnya. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, polisi berkomitmen dalam memberantas aktivitas yang merusak lingkungan tersebut. Kegiatan ini masih ada di sekitar kita di Provinsi Jambi yang belum bisa kita tangani secara tuntas. Tentunya tuntasnya kasus ini tidak hanya menjadi bagian Polri saja, harus ada kebersamaan instansi terkait untuk bagaimana kegiatan-kegiatan illegal drilling ini bisa kita tangani dengan sebaik-baiknya. Irjen Pol Rusdi Hartono menambahkan pihaknya pada saat ini kembali membentuk tim khusus untuk pemberantasan aktivitas illegal drilling. Sejak tanggal 2 Januari yang lalu, tim khusus tersebut telah aktif memberantas dan menangkap para pelaku pengeboran sumur minyak ilegal. Ari Haryono, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, penerbangan dari Bandara Sultan Taha Jambi menuju Bandara Depati Parbo, Kerinci berhasil terlaksana. Penerbangan Jambi Kerinci ini ditempuh dalam waktu 1 jam saja dengan jadwal 2 kali dalam 1 minggu, yakni setiap hari Senin dan juga Jumat. Masyarakat Kabupaten Kerinci kini boleh berbangga hati dan bernafas lega karena untuk menuju ke ibu kota Provinsi Jambi tidak harus lagi menempuh waktu yang lama dan bahkan harus terjebak kemacetan angkutan batubara. Saat ini untuk menuju Provinsi Jambi hanya membutuhkan waktu 1 jam karena telah beroperasionalnya penerbangan Jambi ke Kerinci. Hal itu disampaikan penjabat Bupati Kerinci Asraf usai melakukan pertemuan dan memenuhi undangan peluncuran rute penerbangan Kerinci Jambi di Bandara Depati Parbo Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci. Penjabat Bupati Kerinci Asraf bersama Forkompinda menyambut langsung kedatangan penumpang dari Jambi menuju Kabupaten Kerinci yang merupakan penerbangan pertama Susi Air di Bandara Depati Parbo Kerinci setelah sempat tidak beroperasi akibat pandemi COVID-19.
Ini merupakan salah satu alternatif untuk Kerinci didatangi. Kerinci yang merupakan branding wisata Provinsi Jambi bisa dikunjungi dari untuk saat ini baru 2 kali penerbangan. Ya, jadi hari Senin, kemudian dan hari Jumat. Untuk saat ini pesawat Susi Air membuka jadwal penerbangan 2 kali dalam sepekan, yakni setiap hari Senin dan hari Jumat. Penerbangan hanya melayani rute Kerinci menuju Jambi dan sebaliknya dengan harga tiket mencapai Rp423.000, sementara untuk Jambi menuju Kerinci Rp514.000. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Karani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.